Merebaknya permasalahan sosial dan ancaman kerusakan lingkungan menjadi sebuah perhatian bagi dunia internasional. Dalam rangka menyelesaikan masalah ini, dunia internasional telah melaksanakan program rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia yang dinamakan Sustainable Development Goals atau SDGs. Dalam hal ini, Sociopreneur memegang peran dan kontribusi penting dalam keberhasilan program SDGs. Di samping mencari laba, prioritas dari Sociopreneur adalah kebermanfaatan bagi masyarakat atau pelaku usaha lain dalam rantai nilai, mulai dari pengentasan kemiskinan sampai keberlanjutan lingkungan yang merupakan permasalahan utama dari SDGs. Salah satu perusahaan yang beroperasi di Yogyakarta berhasil memberdayakan masyarakat sekitar dengan memberikan lapangan pekerjaan dan tempat berinovasi bagi mereka. Perusahaan ini merupakan perusahaan furniture yang bergerak dengan memanfaatkan limbah kayu bekas rumah yang dijadikan bahan utama dalam produksinya. Kami perkenalkan Kukun Asia. Perkenalkan, nama saya Juju Aryati, pemilik dari CV Kukun Asia. Kami adalah manufacturer untuk produksi furniture yang lokasi perusahaan kami itu ada di Yogyakarta, tepatnya di wilayah Bantul. Kenapa memilih bisnis yang berbasis sustainable ya? Karena mungkin pada waktu kita itu menciptakan suatu bisnis, tentunya kita harus melihat dari potensi dari negara di mana kita tinggal. Di sini kan kita tinggal di Indonesia, di mana untuk jumlah populasi Indonesia itu sendiri juga sangat besar, berarti dalam ketercukupan untuk sumber daya manusia itu sendiri, itu kita tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, itu adalah sumber alam Indonesia itu sendiri yang menurut saya itu bisa memberikan ide bahwa membuat bisnis furniture itu sendiri didukung oleh SDM yang banyak, kemudian juga sumber daya alam sendiri yang melimpah, itu merupakan perpaduan yang bisa dikatakan kita bisa melihat bahwa bisnis ini bisa untuk jangka panjang. Di bidang industri furniture dan dekorasi, kita harus melihat bahwa bisnis itu sendiri harus melingkupi 3 aspek, yaitu mengenai people, kemudian price, kemudian juga planet. Planet itu dalam artian kan ini bergabungnya dari internal kita, berarti itu orang-orang yang bekerja untuk kita, kemudian juga end customer yang membeli produk kita itu kan merupakan people yang harus kita take care. Kemudian untuk price itu sendiri harus juga mengacu bahwa kita tidak merugikan orang lain. Berarti harga jual produk kita itu sendiri pun juga mencerminkan bahwa kita memberikan dampak positif terhadap rekan-rekan yang subkontraktor ya, dalam hal ini yang mensuplai perusahaan saya. Kemudian untuk yang ketiga itu planet, itu adalah bagaimana dari industri ini sendiri itu kita ikut menyumbang bahwa kita itu tidak merusak alam. Jadi poin yang sangat penting menurut saya tidak hanya di industri furniture, tapi juga bagaimana dari industri yang lainnya ataupun ide dari generasi milenial ke depan itu harus mencakup dari 3P itu tadi. Karena kita itu orientasi ekspor ya, jadi kita produksi untuk barang indoor, outdoor, dan dekorasi. Sebenarnya sih poinnya adalah kita bisa memenuhi items yang diperlukan di rumah kita. Perusahaan ini kan sudah berdiri selama 17 tahun. Tentunya pencapaian itu juga tidak serta-merta langsung kita take off seperti itu ya. Pencapaiannya tentu saja kalau kita nilai berdasarkan dari jumlah pegawai dari awal sampai sekarang tentunya berkembang juga sangat pesat. Kemudian kalau dari volume penjualan itu sendiri juga merupakan itu pencapaian yang
Tentunya ini kerjasama tim ya. Kemudian untuk pencapaian jumlah negara ekspor itu sendiri, berkembangnya waktu juga kita sekarang ekspor di 3 benua, yaitu Eropa, Amerika, dan Asia. Jadi imbangan antara perkembangan itu kan antara di internal kita dan eksternal itu kan yang berupa output. Kalau pencapaian yang berhubungan dengan pemerintahan, Kukun Asia dalam hal ini sudah mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu kayak Primaniarta, kemudian Upakarti sebagai jasa kepeloporan, di mana kita membina dan bekerja sama dengan begitu banyaknya UKM yang ada di Jogja ataupun di wilayah Jawa. Berbasis bisnis sustainable, Kukun Asia berhasil memberdayakan masyarakat sekitar dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka. Dengan tetap peduli terhadap lingkungan, tidak mengherankan bahwa bisnis ini mendapat penghargaan yang cukup membanggakan, seperti Primaniarta dan Upakarti. Tentunya dengan saya membuka bisnis ini, itu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kemudian dengan berkembangnya perusahaan yang menuntut kita harus berinovasi ya terhadap sesuatu hal yang tren. Pasti rekrutmen untuk young generation itu sendiri menjadi suatu kebutuhan. Kemudian karena material kita itu kebanyakan menggunakan kayu limbah ataupun recycle, kita memberikan nilai bahan-bahan yang sebenarnya itu sudah tidak terpakai menjadi mempunyai nilai yang added value. Impact-nya sangat besar, yaitu saya bekerja di sini sudah 15 tahun dari berdirinya Kukun Asia. Dari awal hanya gudang kecil menjadi gudang yang besar, omset yang kecil jadi omset yang besar, dari 2 tenaga kerja menjadi 100 tenaga kerja, dari UMR dari 1 juta menjadi 1.950.000 untuk sekarang ini. Kita melebihi dari UMR, jadi penghasilan rata-rata karyawan itu lebih dari UMR. Dari tenaga kerja kita juga semakin banyak, 100 mungkin tahun-tahun ke depan akan menambah lagi. Tantangan terbesar itu menyatukan dengan begitu banyaknya karakter SDM ya yang terlibat di industri. Selain lapangan pekerjaan, Kukun Asia juga melatih kreativitas dan inovasi generasi muda. Meskipun banyak tantangan dan hambatan, Ibu Juju Aryati tetap berdiri kokoh sebagai seorang sosiopreneur yang mengembangkan bisnis berbasis sustainable. Untuk ide-ide kita tuh sebenarnya nggak jauh-jauh ya. Kita ngambil aja yang paling dekat. Kayak kearifan lokal kita itu banyak banget. Indonesia banyak banget. Dari Jawa sendiri itu pun juga begitu banyak banget. Nah dari situ nanti kita ngembangin seperti bentuk-bentuk pattern, terus ukiran dan lain-lain yang kita padukan ke desain-desain yang baru, yang nantinya bisa menjadi desain baru tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal kita. Strategi kita untuk mencoba mengikuti tren desain yang ada itu dengan cara lebih banyak mengeksplor material-material yang ada di Indonesia itu sendiri ya, karena kita ada di negara tropis, terus kebutuhan material kita tuh banyak banget, kayak bambu, terus rotan, dan kayu itu berlimpah banget. Nah, mungkin dari situ nantinya kita mencoba mengcombine beberapa dari material-material itu yang dijadikan bentuk-bentuk atau desain-desain baru yang nantinya bisa bersaing di dunia ekspor furnitur internasional.
Perusahaan ini secara eksistensi kita bisa stabil dengan mempertahankan market yang ada ya. Kenapa saya memilih juga untuk ekspor? Karena bisa dikatakan pada waktu saya memulai bisnis ini kan bisnis ekspor tuh baru booming-boomingnya. Jadi saya itu juga follow dari situasi pada waktu itu. Target pasar tentunya ada strategi bahwa di dalam satu negara saya membatasi jumlah dari customer itu tidak lebih dari 2 atau 3. Karena biar item kita itu juga eksklusif di negara itu dan perusahaan customer yang ada di negara itu pun istilahnya tidak berkompetisi dengan begitu banyaknya pesaing. Jadi target pasar kami sekarang terbesar ada di Italia, lalu Jerman, lalu Australia. Untuk saat ini kami ingin mengembangkan pasar kita ke beberapa negara di Afrika, Cina, juga Amerika. Ya, strategi kami itu aktif dalam media sosial seperti Instagram. Kita selalu mengupgrade website kita dengan katalog-katalog dengan desain produk kita yang baru. Juga kita aktif ikut pameran online. Ekspansi strategi pasar dari Cocoon itu kita tidak bisa hanya berdiam diri ya. Kalau kita hanya berdiam diri kan kita tidak akan move to anywhere. Jadi tentunya agresif promotion itu harus. Apalagi di masa pandemi ini kan kita tidak bisa berpameran secara offline. Jadi ide-ide untuk berpromosi secara online itu kita lakukan dengan melalui berbagai media sosial, kemudian kita membuat virtual showroom, kemudian kita juga mengarrange meeting Zoom dengan customer karena kita tidak bisa bertemu langsung dengan mereka. Tentunya di pandemi ini mengajarkan kita bahwa ternyata banyak cara untuk kita berjualan. Kalau dulu kan secara konvensional kan kita berpameran, ketemu langsung. Ternyata dengan pandemi ini mengajarkan kita bisa menjual dengan cara lain yang itu sebenarnya secara cost menjadi lebih efisien. Pesan saya untuk peserta IDS, tentunya dalam hal ini saya bukan expert ya, saya sendiri juga masih banyak belajar. Tapi dari pengalaman saya, dalam kita meraih mimpi ataupun keinginan kita untuk menjadi pribadi yang mandiri tentunya, karena itu merupakan tentunya goal dari setiap orang, kita bisa independen dan istilahnya itu ada kebebasan dalam menyalurkan ide-ide kita. Fokus dan konsistensi menurut saya itu menjadi kunci dari keberhasilan untuk meraih impian kita. Kemudian yang paling penting adalah tidak ada hal yang tidak mungkin. Kalau orang lain bisa, pasti kita juga bisa. Sebagai generasi muda, sudah sepantasnya kita sadar terhadap isu dan permasalahan sosial yang sedang terjadi. Keberlanjutan nasib dunia ini berada di tangan kita sebagai insan muda yang menjadi ujung tombak harapan. Segenggam mimpi dan cita-cita perlu kita wujudkan. Tidak ada pilihan menyerah dalam sebuah perjuangan. Jika satu mimpi harus jatuh dan pecah menjadi ribuan keping, jangan pernah takut untuk mengambil salah satu dari kepingan itu untuk memulai lagi. Flavia Widen.